Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang malam jo barabah, malam lalu barabah mandi. Sairiang salam jo sambah, salam lalu sambah kembali. Unsana bina mustika jaya namo cintoi bersebok kita di video kali ko. Semoga unsana ambona namo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebanyak-banyak kita cari persaudaraan, saling tolong menolong, ilmu kasih sayang terhadap sesama manusia. Hanya itu saja ilmunya, tidak punya ilmu. Ibu tidak ada ilmu, hanya ilmunya ilmu kasih sayang terhadap sesama manusia. Ciptakan saling tolong menolong, toleransi, persaudaraan. Walaupun berbeda suku, agama, ras, walaupun berbeda warna, kita adalah saudara. Ini nanti terbukti semua bahwa bisa menyembuhkan. Ini sesuatu hal yang ajaib yang merupakan kearifan lokal yang harus kita angkat sebagai salah satu tradisi yang unggul ke dunia internasional. Saya kan dengkul saya sakit seperti orang-orang tua saya seumur saya yang udah dekat 80-an, itu 80 tahun, itu dengkul sakit. Ya sekarang nggak lagi tuh. Masalah pengobatan. Pengobatan itu termasuk bagian yang memberikan kemanfaatan. Maka yang perlu kita cermati adalah terlepas dari siapa orangnya, kami beri rambu-rambu secara umum. Sebab hari ini bisa saja keluar fulan, si A, besok keluar si B, berikutnya si C. Cuman rambu-rambu dalam pengobatan semacam ini. Dari pertanyaan, apakah boleh kita berobat kepada orang non-muslim? Jawabannya adalah, jika itu pengobatan yang sifatnya mengandalkan keahliannya, maka hal itu bukan sekedar boleh, memang kita diajarkan, diperintahkan untuk kita bertanya kepada orang yang punya keahlian. Sehingga dokter, kita boleh pergi ke dokter yang non-muslim sekalipun. Urusannya gigi, memang dia jago gigi. Maka kita bawa ke gigi kita agar dibenahi oleh seorang non-muslim sekalipun. Tentunya masalah dalam Islam ada aturan dokter laki perempuan, itu kan ada aturan dalam Islam. Tapi secara umum, Anda seorang wanita muslimah ingin membenahi gigi Anda kepada seorang dokter non-muslim, maka sah-sah saja. Ini berkenaan dengan keahlian. Termasuk operasi segala macam sama diperkenankan karena berkenaan dengan keahlian. Keahlian adalah sesuatu yang dipelajari secara zahir. Maka jika halnya semacam itu kepada siapapun, pengobatannya sah karena dia keahlian. Operasi, jahit segala macam, menjahit luka segala macam, ya sah-sah saja. Atau apapun, termasuk ilmu pijat sekalipun. Anda seorang laki-laki yang pijat kepada seorang laki-laki non-muslim, maka sah saja, karena memang keahlian itu tentang pijat. Jadi sebatas keahlian maka Anda boleh. Nah, tapi kalau sudah dihubungkan dengan sesuatu keyakinan, maka ini menjadi kisahnya berbeda. Saya tidak tahu, ini bukan membawa kepada si A si B. Misalnya ada orang dengan cara pengobatan, lalu
orang tersebut dengan keyakinannya minta kepada yang diyakini untuk menyembuhkannya, maka Anda tidak boleh datang. Karena bisa saja di sana istidraj, kemudian seorang datang kemudian sembuh, tambah bahaya. Kenapa? Secara otomatis akan berubah keimanannya. Padahal itu ujian dari Allah, disembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah, tapi kenapa? Diuji, ujian berat bagi kita. Berangkat ke orang yang suka ngobati, tapi menghubungkan dengan keyakinannya, lalu disampaikan kepada pasien, takutnya sembuh, pasiennya bisa berubah iman. Ini bahayanya. Tapi selagi tidak ada hubungannya dengan hal-hal keyakinan semacam itu, maka sah saja kita pergi. Seperti dokter dan lainnya, tukang pijat dan sebagainya, atau istilahnya di Jawa sangkal putung. Kalau ini sah-sah saja, kalau itu memang keahlian dan terbukti, dan tidak menghubungkan dengan keimanan. Tapi kalau sudah, saya akan minta kepada Tuhan saya, namanya pohon pisang, semoga engkau sembuh. Nah, nggak boleh kita datang. Sembuh betulan, kita besok beriman kepada pohon pisang. Nah, makanya tolong perhatikan. Ini terlepas dari benar tidaknya berita itu. Jadi rambu-rambu dalam berobat semacam itu. Jika ada hubungan keyakinan, nggak boleh Anda datang. Bisa jadi Anda sembuh, ujian bagi Anda. Iman Anda hilang, naudzubillah. Makanya kenapa tidak boleh datang ke dukun dan sebagainya? Karena dukun tidak disebutkan kepada Allah, menyebabkan sesuatu yang membahayakan. Takutnya sembuh, yang menyembuhkan Allah sebetulnya. Cuman melalui, jadi Allah memberikan rizki, memberikan pengobatan, bisa saja melalui cara benar, melalui cara tidak benar. Allah memberikan kekayaan pada seseorang, ada dengan cara dagang jujur, ada dengan cara ngerampok. Bisa kaya orang merampok, bisa. Tapi kaya yang ngerampok. Koruptor bisa kaya, kaya korupsi. Jadi bisa saja rizki itu Allah berikan kepada manusia dengan cara benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang jelek. Termasuk pengobatan bisa saja ujian. Diuji oleh Allah dengan berobat dengan cara yang haram, naudzubillah. Cara yang tidak benar atau cara benar. Maka Anda harus paham dalam hal ini. Adapun orang itu punya agama tertentu, ya suka-suka. Orang yang non-muslim, ini akan rambu-rambu seorang muslim. Anda seorang muslim, yang harus Anda jaga pertama adalah iman Anda. Makanya kenapa datang pedukunan itu, karena dukun yang sesungguhnya yang mempercayai tentang hal aneh-aneh begitu, itu bahaya. Sudah kita datang ke sana, lalu berubah keyakinan kita. Benar juga ini, wah. Akhirnya tanya, wah, siapa sih yang dipanggil-panggil itu? Nah, ini. Akhirnya mempercayainya, keluarlah dari keimanan semacam itu. Baik, ini adalah rambu-rambu Anda seorang muslim dalam berobat. Kemudian setelah itu nanti ada masalah marhalah irsyad. Nasihat yang lebih baik lagi adalah kalau Anda berobat, ya tentunya harus Anda pertimbangkan sisi lain. Anda seorang muslim kepada dokter yang muslim, misalnya yang muslim, ya. Kalau non muslim ya sah-sah saja. Ini dalam irama kebersamaan, tidak dilarang yang demikian itu. Kalau muslimah, ya pilihannya misalnya muslimah, seorang muslimah, lihat, harus membuka auratnya. Dibuka oleh seorang muslim laki-laki atau seorang non-muslim tapi dia terhormat. Tentu biarpun non-muslim diberi non-muslim tapi dia wanita, sama-sama wanita, ada wilayah-wilayah tertentu. Jadi adil Islam itu. Karena ini adalah urusan keahlian. Bukan urusan dunia gaib tadi. Kalau sudah ada hubungannya dengan permohonan-permohonan, hati-hati. Jika dia memohon kepada selain Allah, Anda tidak boleh datang sama sekali. Biarpun katanya ribuan orang katanya sembuh, katalah sembuh, maka ketahuilah justru di saat sembuh itu ada ujian keimanan, bisa kropos hilang imannya dengan itu semuanya. Dulu kan juga pernah ada anak kecil di mana itu yang katanya menjadi sebuah kesembuhan karena apa ya, cincin atau batu, lupa saya, misalnya lupa nih cerita dulu itu. Baik, macam-macam. Akan tapi ketahuilah orang beriman tidak akan mudah terpedaya dengan apapun. Tapi ingat, jika ada orang punya agama beda, punya keahlian semacam itu, Anda jangan mencaci juga, jangan mengolok. Dan kami sampaikan kepada Anda yang di luar wilayah Islam, yang kami sampaikan ini hanya rambu-rambu untuk kaum muslimin. Rambu-rambu untuk kaum muslimin, bukan ini adalah untuk Anda. Jadi mohon tidak ada ketersinggungan dalam hal-hal semacam ini. Anda seorang Kristiani, Anda bisa percaya dengan cara-cara pengobatan yang ada ritual-ritualnya cara orang Kristen. Ada orang Hindu, ada aturannya sendiri. Anda pun tidak harus percaya dengan ritualnya orang Muslim. Anda hak-hak Anda. Kami pun juga tidak dipaksa harus percaya dengan cara ritual Anda dan pengobatan. Ini adalah agama. Nggak boleh dicampur adukkan.
Tapi kalau masalah keahlian, Anda seorang Kristiani, Anda seorang Buddhis, Anda seorang Hinduis, punya keahlian di dalam hal tertentu, ya seperti halnya kami seorang Muslim punya keahlian di dalam tertentu, Anda boleh. Kami juga boleh, karena ini masalah keahlian. Mohon ini hal-hal semacam ini kadang-kadang dijadikan bahan untuk memecah belah umat, dipikir mencaci, mengolok dan sebagainya. Karena apa? Islam mengajarkan keindahan, sehingga kita juga tidak boleh ya caci maki, olok-olokan, tidak boleh. Tapi ini rambu-rambu, maka rambu-rambu adalah untuk kaum muslimin saja. Demikianlah dosana kesedonyo lah kita samu dengarkan lah samu kita jalia. Silakan dosana berpendapat, silakan dosana memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.